Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genporapar. Dimana hari ini seperti biasa Kepo Talk akan hadir bersama Genporapar semuanya dengan tema promosi digital di desa wisata. Hari ini Abel tidak sendiri, Abel ditemani dengan sosok orang yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Jakarta, Bapak izin, yaitu pemerhati dan praktisi pariwisata se-Indonesia. Selamat sore Bapak Aris Suhendi. Selamat sore Mbak Bel. Selamat sore Seneng Bapak. banget bisa ada di sini. Oh iya, baru sampai tadi ya Pak ya? Baru aja nih. Iya, mungkin Genporapar pingin kenalan sama Bapak Ari nih. Silakan Pak, silakan kenalan dulu. Ya, hai Genporapar. Ini keren banget teman-teman. Buat ini saya pikir perlu terus ya diginin Mbak Abel ya. Siap Bapak. Dan saya Aris Suhandi. Saya mungkin praktisi yang sudah cukup lama mengembangkan pariwisata berkelanjutan, pariwisata ekowisata lebih khususnya di Indonesia, dan alhamdulillah organisasi saya Indekon atau Indonesia Ecotourism Network itu sudah alhamdulillah tahun ini 27 tahun. 27 Jadi tahun. Kita Wow. udah ngerjain di Indonesia, jaringannya sudah cukup kuat gitu ya. Tambah lagi, saya alhamdulillah sudah hampir 4 tahun, 5 tahun ini sudah menjadi wakil ketua dari Asia Ecotourism Network. Jadi jaringan ekowisata di Asia. Wow. Dan tahun ini saya juga jadi Dewan di Global Ecotourism Network. Jadi udah levelnya lebih besar lagi. Jadi kita memang harus berjejaring. So ini catatannya Mbak Abel. Kalau main pariwisata teman-teman, main harus membangun jejaring. Yes. Harus berjejaring, kalau bisa sendirian. Iya betul Bapak. Gitu. Luar biasa. Baik, kita langsung aja nih Pak dengan pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu promosi digital di desa wisata Pak. Saya punya pertanyaan nih buat Bapak nih, mungkin Genporapar juga ingin bertanya. Ini lewat yang dari Instagram juga Pak. Betul. Nah jadi kebetulan hari ini nih temanya nih promosi digital desa wisata nih. Kebetulan juga ada Pak Ari ini yang udah se-Asia banget, luar biasa. Baik, langsung aja Pak. Pertanyaannya pertama, apa aja nih Pak strategi pemasaran digital bagi destinasi pariwisata dan pariwisata berkelanjutan? Silakan Pak Ari. Makasih Mbak Abel. Sama-sama. Teman-teman, kalau digital itu keniscayaan sekarang. Jadi beda pada saat saya zaman dulu ya, 80-an, 90-an gitu. Saat ini digital udah menjadi keniscayaan, artinya setiap desa wisata, setiap yang bermain di pariwisata harus bertransformasi ke digital. Yes. Nah kalau kita ngomong digital tuh Mbak Abel ada dua hal sebetulnya lihat. Satu, digital itu bisa dimanfaatkan untuk manajemen. Manajemen. Ya. Yang kedua, digital itu bisa untuk promosi, kan? Nah strateginya tuh kalau mau rapi bagus manajemen. Misalnya kita lihat nih di Kampung Caping, ya kan? Ini udah keren banget. Tapi kalau semua transformasi digitalnya jalan, kan bagus banget. Kan? Betul. Seperti saya lihat di buku Ibu nih, keren banget nih buku. Saya baru terima nih teman-teman, keren banget, super. Menurut saya karena di belakang udah ada QR code kan? Yes, betul semua. Pak. Jadi Digital. semuanya by digital. Yes. Jadi saat ini orang kan udah mulai transaksi di luar. Jadi kalau masuk sebelum saya mau datang ke sini. Nah, jadi artinya dari manajemen satu ya, pakai sistem reservasi. Kalau udah sistem reservasi artinya tamunya kita yang ngatur kan? Iya, betul Pak. Kalau kita penuh nih, waduh sesak ya, kita bisa, aduh maaf, nggak bisa, kan enak. Tapi kalau orangnya udah di depan pintu, ditolaknya gimana Mbak Abel? Iya, nggak enak dong. Iya kan? Siap. Jadi itu digital nolong banget. Satu. Yang kedua, digital nolong pada saat dia reservasi, dia bisa kan nyatetin umurnya, kontaknya, ya kan? Iya. Terus dia punya juga misalnya interestnya dia apa? Itu database. Yes. Kalau udah dapat data, itu adalah modal kuat buat jualan. Ya nggak sih? Betul Pak. Misalnya kayak tahu, misalnya Mbak Abel sukanya apa sih? Kalau pas datang sini kita sodorin yang Mbak Abel suka dong. Iya dong. Iya kan? Iya betul Pak. Pasti kan dia suka nih, Mbak Abel suka ini nih, berarti dia suka. Jadi itu kita bisa paham, kita pelajari. Nanti kalau terkumpul saham kita pelajari. Oh mampu belinya berapa sih? Misalnya ambil contoh Mbak Abel.
ternyata dari data digital kita menunjukkan dia hanya mau menghabiskan uang di Kampung Caping misalnya ya, ambil contoh saja 200.000 misalnya. Tapi kemudian barang-barang kita tuh yang 800.000, kan melebihi ya Pak ya? Nggak masuk kan. Jadi kita tuh melihat segmen marketnya itu penting. Itu dari sisi manajemen banyak banget. Misalnya ambil contoh lagi homestay, kan tadi reservasi, terus di homestay itu keisi kapan, itu kan homestay bisa juga didigitalisasi. Saya kesini nih mau bantuin salah satu kabupaten nih, coba lihat digitalisasi homestay di Mempawah. Oh, di Mempawah, oke. Kita mau coba, tapi nanti kita lihat dulu kalau ini bagus, baru kita bisa ikutan. Nah, jadi saya berteman-teman sama dari teman-teman Direktorat Digital di Kemeninfo. Oke. Gitu. Kebetulan nih. Kebetulan jadi bersyukur juga Kalbar dapat di tempat kan. Betul. Gitu. Oke. Terus itu. Langsung Pak. Itu bagaimana? belum promosi tuh. Belum promosi ya? Baru manajemen. Manajemen. Oke. Lanjut Pak, promosi. Nah, kalau promosi teman-teman, promosi yang paling penting pelajari satu ya strateginya. Sekarang kan udah pasti media sosial dong, udah pasti itu, dan itu harus anak-anak muda. Jadi kalau di dalam desa wisata itu saat ini harus anak muda terlibat. Kalau enggak, ya mohon maaf ya lewat, karena mohon maaf kayak yang level saya nih udah belajarnya susah lagi. Tapi kalau anak-anak muda lebih cepat Babel, ya kan. Nah, terus itu satu ya, jadi yang megangnya anak mudanya. Yang kedua dia harus pelajari. Yang penting itu sebetulnya mengkurasi cerita apa yang dimiliki. Misalnya ambil contoh ini nih Mbak Abel, caping ini. Saya bisa bercerita, bisa menghabiskan setengah jam untuk bercerita ini. Betul Pak. Ya, jadi jangan bilang ini caping, ini dibuat ibu-ibu, selesai, nggak ada value. Tapi kalau saya bilang ini caping khas masyarakat Kalimantan Barat yang dahulunya terbuat dari ini, cara membuatnya, kemudian mereka diajak nanti teman-teman membuatnya, kenapa warna seperti ini, ini simbol-simbol apa, ini yang sudah modern, tapi mungkin nanti simbol tradisionalnya harus masuk gitu ya. Jadi value cerita, namanya kemudian ditransfer lagi copywriting kalau di dalam menulis caption itu. Iya, caption yang di media sosial ya Pak ya? Copywriting itu harus ada, itu belajar lagi tuh Mbak Bel. Itu anak-anak udah harus bisa bagaimana menarik perasaan orang yang membacanya. Tulisannya pendek, tapi padat. Kemudian dia menarik, ada wow-nya gitu, efek wow saya bilang. Efek wow itu menarik pada saat Mbak Bel bilang, ih asik nih, kayaknya asik nih. Penasaran ya Pak ya? Penasaran gitu. Itu triknya juga, dan itu harus upload rajin kayak makan kita deh. Makan sehari-hari. Kalau bisa 3 kali sehari ya hebat banget. Tapi minimal mungkin startingnya mau belajar terus seminggu sekali, terus maju lagi setiap 2 hari sekali, kemudian setiap hari sekali, kemudian nanti masuk lagi 3 kali sehari. Itu udah keren. Tapi jangan kebanyakan juga. Nanti dibilang spam kan? Nah, kadang orang juga bosan ya Pak ya? Orang bosan kalau kebanyakan. Jadi yang diukur. Itu Mbak. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya ya Pak ya? Betul. Saya perlu belajar temanya Pak. Juga tuh. Kalau untuk caption-caption itu saya perlu belajar. Ya mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa lebih fokus ya nanti Pak ya. Semoga Bapak nanti datang lagi ke Pontianak. Amin. Terima kasih Mbak Abel. Dan hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan di Kabupaten Mempawah nanti ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Genporapar. Kita sudah berbicara dengan Pak Ari tadi dan kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua. Baik, sekarang Abel sudah bersama narasumber yang kedua. Seperti biasa, mungkin sudah tidak asing lagi buat Genporapar semuanya, yaitu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore Ibu Windy Priastari, SSTP MSI. Selamat sore Mbak Abel, selamat sore Kampung Caping. Iya, hari ini, tadi lupa bilang deh. Hari ini Mbak Kepo ngepoin Kampung Caping Pontianak. Kemudian Kampung Tambelan Samping. Dan Kampung Tenun Katulistiwa. Iya. Baik, Ibu apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ibu dengan pertanyaan untuk hari ini. Dengan tema digital, promosi digital di desa wisata ya Bu ya. Jadi apa saja nih Bu yang udah dilakukan di Sporapar Provinsi Kalimantan Barat untuk mempromosikan desa wisata? Silakan Ibu. Iya. Di Sporapar Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini
eh, mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Berbagai macam cara telah kita lakukan ya, dimulai dari co-branding pariwisata bersama Damri dan bersama Garuda, kemudian digital marketing pariwisata yang memang telah kita mulai juga, dimulai dari zaman kemarin pada saat COVID, kita membangun suatu platform pariwisata digital marketing. Nah, khusus desa wisata ini kita dorong untuk melakukan promosi secara digital. Nah, kita telah berhasil mempromosikan secara digital 3 paket desa wisata onboarding secara nasional melalui Kemenparekraf RI, yaitu paket desa wisata BML di Kota Pontianak, benua Melayu Laut, kemudian paket desa wisata Cipta Karya di Kabupaten Bengkayang, kemudian paket wisata desa wisata Sungai Kupa. Nah, kami mendorong kabupaten kota untuk terus membuat paket-paket wisata secara digital agar kami bisa bantu untuk mempromosikannya onboarding secara nasional. Nah, tadi kita sudah pergi ke 3 tempat ya sama di sini, yaitu Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, Kampung Wisata Tambelan Sampit, dan di sini adalah Kampung Wisata Caping. Semua kita dorong untuk membuat paket-paket wisata secara digital yang kita bantu akan onboarding secara nasional. Baik, Ibu, seperti yang kita tahu bahwa di Sporapar Provinsi Kalimantan Barat ini kan banyak sekali inovasi-inovasi ya Bu ya, yang merupakan digital marketing untuk mempromosikan pariwisata. Bagaimana program kegiatan di Sporapar tahun ini nih Bu dalam memasarkan pariwisata? Iya, tadi kita kedatangan tamu spesial, Pak Ari adalah pemerhati pariwisata dan penggiat pariwisata secara nasional ya. Itu merupakan suatu hal yang istimewa bagi kita dalam pengembangan kepariwisataan, dan beliau juga banyak sekali memberikan masukan, baik itu sustainable tourism di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kemudian digital pariwisatanya, dan bahkan promosi pariwisatanya. Nah, dengan adanya event-event yang dilaksanakan oleh kabupaten kota sekalbar, itu bisa untuk mempromosikan pariwisata di masing-masing destinasi. Program kegiatan inovasi telah banyak kita lakukan, dimulai kemarin Pak Sandiaga Uno langsung datang ke Kalimantan Barat untuk meluncing festival kalender event Kalimantan Barat tahun 2023. Wow. Terima kasih banyak Ibu sudah menjadi narasumber hari ini di Kampung Caping. Nanti kita akan melanjutkan ke perjalanan selanjutnya ya Bu ya, di kabupaten kota selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Windy Briastari, Kadis Sporapar Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan dengan narasumber yang ketiga. Baik, kita sekarang sudah bersama narasumber yang ketiga, di mana di samping saya sudah ada Ketua Pokdarwis Kampung Caping Pontianak. Halo Bang Benny Tanheri, selamat sore. Halo Kak Abel. Langsung aja nih Bang, kayaknya ya Bang ya, karena juga waktu. Ya. Jadi rencana promosi ke depan untuk promosi desa wisata Kampung Caping, silakan Abang. Nah, jadi kita di Kampung Wisata Caping Pontianak ini sudah banyak atraksinya Kak Abel. Ya. Ada lebih dari 10 atraksi, baik wisata air maupun wisata budaya ya, tari dan macam-macam lah ya. Seperti tadi yang masuk ya Bang Ya, ya? itu salah satunya ya. Jadi silakan kalau ada wisatawan atau turis mau berkunjung atau berwisata tempat kita, silakan. Kita juga sudah punya homestay, punya galeri dengan aneka produk kuliner dan produk kerajinan, dan juga berbagai fasilitas lainnya. Seperti itu. Mungkin ada paket-paket wisatanya ya Bang ya nanti ya? Ada, kita ada paket wisata 1 hari. Iya. Paket wisata 1 hari, kita akan bawa para tamu dari pagi sampai sore hari, atau sampai malam hari juga bisa. Dengan berbagai macam atraksi. Macam-macam itu sudah sudah sistematis. Include. Ya. Oke. Tapi kalau memang yang mau mau Menginap? berwisata lepas juga Oke. bisa. Misalnya hanya milih 1 atau 2 atraksi itu juga bebas. Oh. Bebas saja. Tapi kalau memang mau paket wisata komplit, paket wisata 1 hari juga ada. Oh, mungkin bisa menginap juga di sini Bang? Bisa.
Bisa. Sudah ada ya. homestay? Kita ada 3 homestay. 3 homestay. 3 homestay. Berapa kamar satu homestay? Satu homestay ada 2 kamar, ada 1 kamar, ada yang 5 kamar. Ada yang 5 kamar. Ada, itu berarti. yang besar. Nah. Oh ya, kayak Nah. seperti resort atau Enggak sih, rumah tingkat 2 tapi 2 rumah dijadiin 1. Oh, Iya. berarti bisa datang beramai-ramai ke sini ya, Iya, Bang Dedi? kalau Oh, mau ya. 30 orang rombongan bisa tuh. Kalau emang kamar nggak cukup bisa apa? Belampar kata kita. Kalau bahasa Melayu itu belampar tuh atau Oke. berhampar gitu ya. Nah, promosikan Iya. kampung wisata Caping ini Iya. di depan kamera. Ayo, Oh, ya? mengajak berkunjung ke sini. Oke, Bapak Ibu, mari berkunjung berwisata di Kampung Wisata Caping Pontianak. Jangan lupa bisa lihat kegiatan-kegiatan kami di media sosial termasuk Instagram Kampung Caping Pontianak atau di YouTube-nya. Terima kasih. Baik. Ayo ke sini. Ya. Terima kasih Bang Benny Tanheri. Oke, sama-sama Kak Bel. Sama-sama. Iya. Baik, kita akan lanjut dengan narasumber yang keempat. Baik, sekarang kita sudah berada di narasumber yang keempat, yaitu Ketua Pokdarwis Kalengkang Kampung Budaya Tambelan Sampit. Selamat sore Bang Nijar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya assalamualaikum dulu tadi ya Bang Iya, ya. salah. Ulangi lo. Bang, jadi Ya. langsung jadi ya Bang ya. Nah. Rencana promosi ke depan untuk promosi desa wisata Kampung Budaya Tambelan Sampit. Silakan. Oke, mau panjang atau pendek nih? Pendek ya. Oh, pendek. Yang pertama kita akan memainkan yang namanya digital tourism, yaitu menggunakan platform-platform medsos, aplikasi untuk mengenalkan yang namanya Kampung Budaya Tambelan Sampit, yang dengan ciri khasnya yaitu rumah-rumah tua, permainan seni hadra, dan juga dari seni tari Melayunya. Dah? Ya. Oke. Selanjutnya Bang, promosikan Kampung Budaya Tambelan Sampit. Nah, mungkin Abang nih belum pernah masuk ke kamera nih. Nah, jadi Belum Abang bisa ya. sekarang harus mempromosikan bagaimana caranya orang-orang yang ada di Kota Pontianak semuanya untuk berkunjung ke Kampung Budaya Tambelan Sampit. Apa aja sih Tambelan Sampit tuh istimewanya? Silakan Abang. Yuk semua datang ke Kampung Budaya Tambelan Sampit. Banyak cerita, banyak hal yang mau akan disampaikan. Silakan datang dengan budayanya dan banyak sekali yang akan kita sampaikan. Jangan lupa follow di Instagram Pokdarwis Kalengkang. Banyak sekali yang Anda dapat dari info baik dari segi budaya maupun dari segi paket wisatanya. Jangan lupa, yuk sama-sama kita kibaskan. Terima kasih Bang Nijar. Warga Pontianak jangan lupa untuk selalu datang ya ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Pontianak semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan narasumber yang terakhir. Baik, kita sudah sampai di narasumber yang terakhir, yaitu narasumber kelima. Dengan Ketua Pokdarwis yang hari ini diwakili oleh anggota Pokdarwis Tenun Katulistiwa, Bang Baruno. Selamat sore. Sore. Apa kabar Bang Baruno? Alhamdulillah baik. Iya, jadi kita langsung saja nih Bang Baruno. Iya. Rencana promosi ke depan untuk promosi desa wisata Tenun Katulistiwa. Silakan. Nah, progres pengembangan Kampung Tenun saat ini akan bersiap-siap untuk menghadapi dengan 25 penenunnya untuk menghadapi pameran yang akan dilaksanakan di Qatar. Oh, kapan tuh Bang? Akan secepatnya. Oh, oke. Di tahun ini? Iya. Oke. Terus? Setelah sukses menghadapi pameran yang ada di Belanda kemarin. Wow, di Belanda. Iya. Di tahun berapa Bang di Belanda kemarin? Di tahun kemarin. Oh, tahun 2022? Iya. Oke. Baik, sekarang Abang harus promosikan Kampung Tenun di depan kamera. Nah, jadi Abang harus mengajak ke warga-warga Pontianak untuk berkunjung ke Kampung Tenun Katulistiwa. Silakan Bang. Nah, buat teman-teman atau warga Kota Pontianak yang ingin belajar tenun-menenun, kalian bisa langsung ke Kampung Tenun yang berada di Jalan Katulistiwa, Gang Sambas Jaya. Nah, atau bisa juga follow di akun Instagramnya Kanun Katulistiwa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Baruno. Terima Iya. kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Genporapar semuanya yang tidak henti-hentinya untuk menyaksikan Kepo Talk dari episode per episode. Dan nanti kita akan lanjut lagi Kepo Talk selanjutnya mungkin di kabupaten kota yang berbeda dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Seperti biasa, Genporapar kami selalu membuka sesi Q&A di mana Genporapar semuanya bisa langsung untuk
bertanya dan memberikan pertanyaan di kolom komentar akun Instagram Disporapar Provinsi Kalimantan Barat. Baik, saya Abel mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di Kepo Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.